Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di channel Alkitab Menjawab. Dan pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun bernama Minkong. Shalom Pak Billy, saya mau bertanya tentang kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kita itu kan kata jamak, lebih dari satu. Mengapa tidak tertulis baiklah aku menjadikan manusia, gambar dan rupa aku, sehingga seolah-olah Allah itu lebih dari satu, padahal Allah itu Esa. Jadi Allah berbicara tentang siapa atau dengan siapa ketika Allah sendiri berkata, baiklah kita menjadikan gambar dan rupa kita. Karena di kitab Perjanjian Lama kan hanya tertulis Tuhan Allah saja. Firman belum menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus belum datang ke dunia, karena Tuhan Yesus belum dimuliakan atau naik ke surga. Kata kita tertulis di awal saat Allah baru mulai menciptakan dunia beserta isinya, membuat saya sedikit kurang memahami. Maafkan saya yang belum mengerti banyak tentang Alkitab. Mohon penjelasannya Pak Billy, terima kasih, Jesus bless you. Baik, terima kasih Saudara Minkong atas pertanyaannya. Dalam 5 kitab Pentatuk, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, dan juga kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama, setiap kali Allah berfirman dituliskan dengan kata aku. Memang tidak pernah dengan kata kita. Hanya di Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22, Allah menyebut dirinya dengan kata kita. Hal ini tidak perlu membingungkan kita karena sejak awal Allah pencipta itu telah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang esa dengan 3 pribadi. Sejak awal Allah telah memperkenalkan Trinitasnya kepada kita. Trinitas atau Tritunggal Allah itu telah nampak sejak Kejadian 1 ayat 1-3. Di situ tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah. Perhatikan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu selanjutnya tertulis, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Perhatikan di sini, ayat-ayat ini menjadi begitu jelas bagi kita oleh karena hikmat yang tersembunyi selama berabad-abad itu dinyatakan di dalam Kristus. Dalam 3 ayat pertama ini dalam Kejadian 1 ayat 1-3, kita melihat adanya Trinitas Allah, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Sang Firman. Ditambah lagi dengan adanya ayat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22. Semakin jelas adanya Trinitas atau Tritunggal Allah yang disingkapkan kepada kita. Kata Allah dalam bahasa aslinya disebut Elohim, dan Elohim sendiri mempunyai makna plural atau jamak. Namun demikian Allah itu adalah satu adanya. Kata Esa juga dalam bahasa aslinya disebut Ehad. Itu juga mempunyai makna plural atau jamak, tapi kejamakannya adalah satu. Jadi sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan, jawabannya adalah Allah yang satu itu mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan begitulah keberadaan Allah dari kekal sampai kekal. Ajaran bapak-bapak gereja sebelum abad keempat menunjukkan bahwa gereja sejak awal mengartikan Kejadian 1 ayat 26 sebagai salah satu ayat yang mengajarkan tentang Allah Trinitas dalam kitab Perjanjian Lama. Ajaran tentang Trinitas itu sudah menjadi keyakinan gereja sejak zaman para rasul dan bukan baru diyakini di abad keempat, seperti yang disangka atau dituduhkan oleh sejumlah orang bahwa ajaran ini baru dirumuskan pada Konsili Nisea pada tahun 325. Jadi tidak benar bahwa ajaran ini baru ada pada abad keempat, tapi sejak semula. Kesimpulannya, jika ditanya mengapa ada kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, maka jawabannya adalah karena Allah mewahyukannya demikian dan hendak memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Allah Trinitas atau Tritunggal. Frase tersebut mungkin belum sepenuhnya dipahami pada saat itu. Namun Allah sendiri kemudian menyatakan maksudnya dengan lebih jelas dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika Bapa mengutus Yesus Kristus putranya,
yang adalah pribadi Allah juga, dan kemudian mencurahkan Roh Kudus-Nya yang juga adalah pribadi Allah. Dan hal ini menjelaskan kepada kita tentang adanya ketiga pribadi Allah ini dalam keesaan Allah. Kalau saudara Minkong masih belum mengerti akan hal ini, jangan menjadi berkecil hati atau bingung, karena memang Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar itu bukanlah Allah kalau dapat dengan mudah dimengerti oleh otak kita. Namun demikian, dengan iman kita percaya dan kita mengerti tentang Allah. Kita percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Allah kepada kita tentang dirinya. Pada saatnya nanti kita akan berjumpa dan melihatnya, dan pengetahuan kita tentang Allah akan menjadi sempurna. Kiranya jawaban ini dapat bermanfaat buat saudara Minkong dan saudara-saudara yang lainnya, dan semakin membuat kita mengenal, mengerti, dan terus beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab yang berikutnya. Haleluya!